kembali lagi di podcast Jurnalaska. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget nih. Di sebelah aku udah ada dua cogan yang wajahnya udah gak asing lagi ya buat kita. Walaupun udah gak asing lagi, tapi boleh dong sekali lagi buat kakak-kakak untuk perkenalan diri, biar yang sekiranya belum tahu jadi tahu, dan yang udah tahu jadi makin tahu. Mulai dari yang sebelah sini dulu deh. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Revansa Dimas Erudita. Saya dari OSIS dan saya sekolah di SMA Negeri 2 Batang. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Asim Pratama. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya sebagai pramuka. Nah, udah kayaknya kurang lengkap nih. Kira-kira kakak-kakak di sini tuh sebagai apa sih? Maksudnya diperjelas gitu lah ya, boleh kali ya. Mungkin di sini masih tamu undangan. Enggak. Jadi aku dari OSIS. Mungkin ini diundang sama Jurnalaska nih, belum tahu mau diwawancara apa nih, nggak tahu nih. Waduh. Oke, jadi kakak-kakak di sebelah aku ini ada Kak Revanza dan Kak Asmi. Itu adalah Pradana Putra dan Ketua OSIS. Tepuk tangan. Gimana kakak-kakak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Pasnya kemarin lancar? Alhamdulillah lancar. Nilai aman? Lancar aman. Ada sedikit terhambat sih, Kak. Oh begitu. First, aku mau tanya-tanya dong. Kan kalian ini bisa gabung ke organisasi Pramuka dan OSIS. Iya. Gimana sih ceritanya kok kalian mau dan akhirnya join di Pramuka dan OSIS? Dari siapa dulu? Dari siapa nih? dulu, Kak? Kak Revanza dulu deh, Oke. boleh. Jadi awalnya itu kan baru masuk sekolah nih, Kak. Nah kebetulan waktu itu aku sekelas sama Asmi. Itu nggak tahu sih sebenarnya, kita belum tahu kalau kita itu saudara. Gitu. Nah jadi waktu itu ada kakak kelas, kan itu ada perekrutan anggota OSIS nih. Nah waktu itu aku dikasih selembaran dari kakak kelasnya itu. Nah waktu itu aku nggak mau ngisi, tapi waktu itu ada Asmi kan di sampingku, dia itu dikasih. Nah aku juga otomatis, ini saudaraku dikasih nih, kayaknya asik deh kalau satu organisasi sama saudara gitu kan. Terus dia ngisi, aku tanya, kamu mau ikut? Ya nggak usah, isi aja dulu gitu kan. Aku isi, pas seleksi mana dia nggak berangkat kan. Kacau. Termakan ya Kak berarti ya. Parah banget. Udah ikut ditinggal tuh Kak Asmi. Sakit gak sakit? Kalau Kak Asmi nih gimana? Kalau dari saya, jujur saya itu kan suka pramuka itu dari SMP. Tapi kebetulan SMP itu saya juga ikut OSIS. Dan di SMP itu juga kan pramuka kan belum banyak itu, Kak, program kerjanya. Jadi kurang puas gitu. Jadi di SMA kebetulan kayaknya di pramuka di SMA lebih enak gitu. Coba ikut pramuka. Ikut pramuka pas pertama itu ya mungkin kurang seru gitu loh. Tapi kok aku rasain ternyata kok lebih asik dari yang SMP gitu. Soalnya kan pemindahan dari masa SMP ke SMA itu kan juga beda, Kak. Tuh, jadi enaknya itu ya seru aja, Kak, ikut pramuka. Fun fact ya guys, Iya. jadi tuh Kak Asmi sama Kak Revan ini ternyata masih saudara. Kak Fasa juga. Kita tuh bertiga masih saudaraan. Jadi kalau misalnya kalian dengar di antara mereka berdua ada yang manggil bule gitu, ya itu wajar sih buat kita gitu. Terus kalian ini kok bisa ya jadi ketua? Maksudnya tadinya kan cuma iseng-iseng ya. Iya, Kayak betul. kalian yang nyobain kayak yang Kak Revan termakan sama omongannya Kak Asmi, terus Kak Asmi yang coba-coba berhadiah gitu. Kok bisa, gimana caranya kalian buat jadi ketua gitu akhirnya? Diran dulu deh Kak Asmi. Kalau dari saya sih mungkin kebetulan ya, Kak, ya. Soalnya itu kan waktu dulu itu jadi ya gimana ya, sebenarnya ada nggak niat sih, tapi karena udah dipilih misal jadi ketua kan ya udahlah ikut aja gitu, Kak. Ini gitu aja sih, Kak. Kalau dari aku sendiri sih Kak, kebetulan. paling awal-awalnya itu kan waktu seleksi itu sebenarnya nggak terlalu niat sih mau ngincer jabatan apa, itu nggak tahu gitu. Yang penting
gimana ya, dulu bahkan aku berpikir nih kak, Asmi nggak ikut, jadi aku agak males gitu ikut OSIS. Tapi karena udah terlanjur ya mau bagaimana lagi. Nah kebetulan waktu itu juga pas kelas 10 itu aku pernah jadi calon kandidat wakil ketua OSIS. Tapi nggak keterima, nggak jadi gitu karena kalah suara sama yang jadi itu. Nah habis itu ya aku milih si olahraga. Nah waktu di si olahraga itu ya kemarin karena pandemi, jadi aku belum bisa ngadain proker yang aku pegang gitu belum ada, jadi ya aku juga kurang tahu sih, mungkin kakak kelas punya penilaian sendiri atau mungkin dari pembina kan juga nggak tahu. Jadi kebetulan aja aku jadi kandidat lagi gitu. Alhamdulillah. Tapi buat sampai ke fase sekarang itu perlu banyak banget pengorbanan ya kak ya, banyak Iya, pengorbanan pasti, juga. pasti. Gitu. Kalau bisa dilihat nih muka-muka sebenarnya lelah ya kak ya. Ya kak, buka-buka stres nih kak. Iya, tapi terima kasih banget sekali lagi ya, terima kasih buat kakak-kakak udah mau datang ke Jurnalaska dan bikin podcast sama kita. Ya. Mau dong bocoran, sedikit aja bocoran, proker kalian ke depan tuh gimana? Dari siapa kak? Gantian deh, gantian gitu ya. Kalau untuk dekat-dekat ini sih ada proker tahunan dari OSIS itu, proker yang ibaratnya itu ngasih gambaran organisasi, gambaran universitas maksudnya, gambaran universitas untuk kakak-kakak kelas 12, jadi itu namanya Alaska Univer. Nah itu juga bisa diikuti oleh teman-teman kelas 10 dan kelas 11, jadi kalau minat juga boleh ikut gitu. Nah kalau proker inspirasi dari aku sendiri sih, aku mau ngadain itu pas tanggal 21 April ya, pas hari Kartini itu aku mau ngadain kayak pentas seni gitu, tapi kan belum tahu juga untuk kedepannya karena masih dalam keadaan pandemi gini kan, belum pasti juga semuanya. Kalau Kasmi? Kalau saya program terdekat ini tuh masih masih memikirkan tentang seleksi anggota sih kak, perekrutan anggota. Soalnya kan nanti kalau misal adik kelas angkatan kita itu kan nanti kan rumornya akan kebagian jatah berangkat offline. Nah kalau pramuka kan kalau ada jatah berangkat offline gitu kan biasanya ada PTA tuh kak. Nah kalau panitia PTA-nya sedikit kan kasihan juga gitu. Intinya ini ingin merekrut anggota yang ya sebanyak-banyaknya lah buat nanti bekal adik kelas kedepannya. Terus program terdekat ini juga ada uji laksana kak, tapi belum tahu kapan akan diadakannya gitu kak. Ya kita berdoa aja ya, semoga COVID ini segera mereda, segera selesai, terus kita bisa berangkat seperti biasa, kita bisa kembali lagi offline. Ya semoga tahun 2022 kita semua sudah bangkit gitu ya kak ya. Amin. Harapan kita nih semoga tahun 2022 kita tuh udah makin bangkit gitu ya kak. Amin. COVID Amin. makin menurun, Ya. kita bisa berangkat seperti biasa, kita bisa menjalani kehidupan offline kita lagi, Amin. kegiatan-kegiatan Amin. jalan lagi gitu ya kak. Karena COVID ini kan kita jadi kurang kenal ya kak ya sama teman-teman sekelas bahkan seangkatan Iya, Kak. gitu. Ya, bahkan bapak ibu guru aja kadang bapak guru dipanggilnya ibu guru, ibu guru dipanggilnya bapak guru kan. Bahkan kadang ada siswa aja yang dipanggil bapak kan nggak tahu. Oh iya, saking nggak pernah berangkatnya ya kak Iya ya. betul. Nggak kenal sama teman satu kelasnya, bahkan sama guru-gurunya Kak. Iya, bahkan sih kak kemarin nih kan ada classmate ya kak, tebak guru. Oh, iya. Aku nggak bisa jawab kak. Aduh, Jujur parah aku nggak sih. bisa jawab. Parah banget sih itu, Kak. Iya. Soalnya ya emang kayak gitu kan belum berangkat. Gitu ya udah, semoga kita bisa cepet-cepet ya menjalani kehidupan kita seperti biasa. Kita bisa main-main bebas masker, nggak pakai face shield lagi, nggak harus semprot sana sini gitu ya kak ya. Ya, harapan kedepannya semoga terbebas dari apa yang namanya corona lah kak itu kak. Amin. Disclaimer nih buat teman-teman yang mungkin masih dengerin kalau ada suara motor gitu ya lewat, karena kita masih bikinnya di luar. Nggak apa-apa kali ya, biar makin natural gitu. Biar real. Ya, real. Real nggak dibuat ini. Iya, bener sekali kak. Terus kan kakak-kakak nih ikut kegiatan-kegiatan di sekolah kayak yang bisa jadi ketua. Kira-kira ada nggak sih kegiatan lainnya selain yang di luar sekolah, mungkin ikut
remaja masjid atau organisasi sekolah lain gitu? Kalau aku sendiri kan sebelumnya ikut ekstrakurikuler futsal, tapi kebetulan karena memang jadwalnya OSIS lebih banyak, aku lebih mentingin yang OSISnya dulu karena juga aku di situ juga punya tanggung jawab kan. Nah, kalau di rumah itu ya paling bantu orang tua. Aku sempet sih ikut Karang Taruna gitu. Tapi ini masih kayaknya belum terlalu gerak soalnya masih juga pandemi kayak gini. Kalau aku sih itu Kak, selain ikut ekstra pramuka di sekolahan, aku juga ikut remaja masjid dan kebetulan di remaja masjid itu aku juga jadi ketua Kak. Jadi kadang bingung gitu Kak membagi waktu antara kadang ada rapat di sini di sekolahan gitu Kak. Jadi kadang ya harus mengorbankan waktu lah, maksudnya nggak mengorbankan seterusnya jadi berangkat telat gitu. Ngomong-ngomong soal banyak kegiatan ya, denger-denger nih Kak Revan sama Kak Asmi itu punya selempang. Waduh. Boleh dong diceritain sedikit itu selempang apa? Dari Kak Asmi dulu deh. Kalau dari saya, kebetulan selempang itu saya dapatkan pada waktu seleksi duta genre SMA Negeri 2 Batang, dan kebetulan saya terpilih mewakili SMA Negeri 2 Batang maju ke kabupaten. Itu Kak ceritanya. Kalau selempang dari aku sebenarnya mungkin selempangnya Kak Asmi ya. Kembali lagi soalnya kan waktu itu aku dapat amanah ya dari Bapak Hayin. Itu kan aku ada mungkin bisa dibilang sosialisasi dari Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Batang. Itu sama juga kan sama Kak Fasa ya. Iya. Nah, waktu itu kebetulan aku mungkin nggak tahu hoki atau gimana mungkin ya kepilih, jadi ya alhamdulillah udah diamanatin ya, aku semaksimal mungkin lah bisa memberikan impact kembali ke mereka gitu. Keren-keren banget ya Kak, bisa bawa nama sekolah dan dapat selempang. Tepuk tangan dulu buat kita. Next, kalian nih kegiatannya banyak banget kan? Itu Iya. ada dampaknya nggak sih ke nilai? Kalau nilai, aku izin menjawab terlebih dahulu. Ya, Kalau silakan, kebetulan kelas 10 itu kan aku udah mulai ikut OSIS itu Kak. Dari kelas 10 semester 1 itu kan. Alhamdulillah kalau diri aku sendiri sih masih bisa 3 besar di kelas waktu itu ya. Sampai ke semester 2 juga kan masih alhamdulillah masih 3 besar gitu. Kalau aku soalnya kan ibaratnya gini. Kalau menurutku kita itu pintar-pintar aja lah bagi waktu. Soalnya bagaimana kita bisa mengatur waktu untuk organisasi, waktu untuk keluarga, waktu untuk teman, dan juga waktu untuk belajar. Nah, kalau menurut aku juga mungkin kalau aku sendiri nih gini Kak, aku lebih suka memahami daripada membaca terus-terusan. Itu aku masih Jadi kurang. pusing ya Kak? Iya, jadinya malah pusing, nggak masuk ke otak gitu. Bener sih, bener ya, Lebih baik aku melihat contoh apa yang aku lihat aku coba pahami gitu. Kalau aku sendiri cara belajarnya seperti itu. Nah, kalau saya jadi malu ini Kak. Kayak gitu dong, kita terbuka aja santai-santai Oh, Kak. Saya rada berbanding terbalik sama Kak Revan ini. Waduh. Kalau dia mendapat training, saya terkadang tidak. Kadang mendapat training, terkadang tidak gitu. Karena jujur saya itu orang yang kurang bisa membagi waktu Kak, gitu Kak. Jadi rada soalnya banyak kegiatan juga dari pramuka, terus remaja masjid itu juga pas kemarin kan kebetulan ada diamanati dari dinas suruh ikut nari di mana namanya pas nari di Alas Roban itu, nari Alas Roban, nari tari Simo Gringsing itu Kak, tarian dari asal Jawa Tengah. Terus kemarin juga baru ada juga dari diamanati dari dinas Kabupaten Batang maju ke TBJT Taman Budaya Jawa Tengah dari Surakarta Kak. Itu menampilkan tari yang diciptakan oleh Pak Yoyo sendiri, tari baru Pak,
kak itu. Soalnya untuk menyajikan di situ acara itu kan emang acara tahunan di situ kak. Ya kurang misalnya kak kadang bagi-baginya gitu ada susah, jadi kan pulang capek, kadang sampai rumah ketiduran. Terus kadang kalau misal masih ya niat kerjain sampai beberapa mapel itu selesai gitu kak. Sih kak kadang. Kalau dari orang tua sendiri gimana nih? Dari keluarga kan biasanya orang yang paling deket yang satu rumah kayak itu, kalian pergi keluar terus, kalian pulang-pulang capek gitu. Iya. Gimana? Kalau dari aku sendiri sih, waktu SMP itu sebenarnya bapak aku itu udah support apa yang aku mau lakukan gitu, mau ikut ekstrakurikuler, mau ikut organisasi gitu. Tapi kebetulan kalau ibu aku sendiri itu mungkin ya belum pernah ikut organisasi atau apa, jadinya kan belum tahu itu, taunya mungkin kumpul-kumpul gitu, takutnya main malah gitu kan. Jadi aku sebisa mungkin waktu SMA itu ngasih pengertian ke orang tua buat ngizinin aku lah, dan juga ngertiin aku, soalnya kan lama kelamaan juga kita yang diperlukan itu kan pengalaman kak, betul kan. Baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah gitu Iya kan. benar banget kak. Ya berarti aku memberikan apa ya, pemahaman lah kepada orang tua gitu. Kalau saya sih juga gimana ya, karena bapak saya itu dulu kan orang organisasi juga kak, dulu juga sempat ikut pramuka juga, jadi tahu gitu. Kadang mau pulang sore, tapi kadang juga kalau misal diajak bercanda gitu mesti ngomongnya kok mesti tolan no. Padahal aku kan pramuka gitu kak. Terus kalau pulang rada cepet ditanyain, lah kok jam segini udah pulang gitu. Biasanya nanti maghrib. Aduh. Saking seringnya pulang sore gitu ya kak ya. Jadinya ortunya ngejokes gitu. Tapi alhamdulillah dari keluarga sih mensupport kak. Dapat support dari keluarga gitu, alhamdulillah banget ya kak ya. Alhamdulillah kak. Alhamdulillah. Berarti Kak Asmi sama Kak Revanza ini dari SMP udah sering ikut kegiatan-kegiatan gitu apa gimana? Kalau dari aku sendiri sih waktu SMP ya itu karena terhalang izin dari ibu, jadinya ya mungkin aku cuma ikut beberapa kali lah. Itu pun juga di luar sepengetahuan ibu gitu kan. Karena juga aku kan mungkin aku pingin nih ikut ini, aku pingin ikut itu gitu. Dulu juga SMP pernah direkomendasiin guru buat jadi OSIS, cuman karena mungkin izin dari orang tua kan juga aku nggak berani gitu. Jadi ya ambil resikonya waktu di SMA lah. Kurang leluasa gitu ya. Iya, kalau menurutku juga OSIS SMP itu beda jauh ya Kak, dari OSIS SMA. Kalau SMP itu kan cuma jalan karena bimbingan dari guru. Iya benar. Kalau iya dari pembina. Kalau SMA itu sendiri kan jalan karena kita sendiri. Dari mulai ide, penyusunan ataupun lainnya. Ya benar banget. Kalau Kak Asmi? Kalau saya dari SMP kebetulan alhamdulillah sama seperti SMA kak, banyak mengikuti kegiatan dan keluarga itu juga menyupport. Dulu juga pernah saking banyak kegiatan itu sampai pernah drop banget gitu kak, sampai pernah drop, pernah dulu pas masih ikut taekwondo lah, sekarang kan pensiun dulu lah soalnya di SMA masih itu kak, banyak program kerja pramuka yang harus dijalankan. Di waktu dulu itu ceritanya pada waktu latihan itu kak, itu tuh nggak sengaja kok tiba-tiba jatuh gitu kak, jatuh rada nggak sadar tapi berdiri lagi, terus sampai rumah kok badan rasanya lemes banget, gue diperiksain kena tipes gitu kak. Bentar. Ada lawan. Bilangin dulu. Oh iya. Sudah hilang. Nah jadi gitu ya, di SMA sama SMP tuh beda banget ya teman-teman ya. Beda banget. Dari segi kegiatannya, bimbingan dari pembinanya, orang-orangnya, kegiatannya, semuanya pokoknya beda jauh. Terus mungkin juga kita kaget lah ya, kaget dulu, tapi tetap bisa hebat banget sampai sekarang, sampai organisasinya jalan-jalan-jalan gitu. Nah ini balik lagi nih, kalian tuh sering ikut kegiatan. Kalau main gimana sih, punya nggak sih waktu luang buat main sama temen, keluar sama temen
yang kan pulang sore terus di sekolah terus gitu ya. Ya pasti bosen lah. Kalau pas kelas 10 kebetulan aku Asmi itu di kelas kan aku sama Asmi kelas satu kelas waktu kelas 10. Nah itu ada kami ya berapa orang? 5 kalau nggak salah 5 atau 6 lah. Ya 5 kayak orang, gitu. 5, Jadi 6 lah. biasa itu apa namanya jalan-jalan bareng gitulah kadang juga diagendakan sebelum hari Sabtu menyerang apa rapat rutin kita ya kita nonton sama teman-teman gitu kan ya kita juga namanya manusia butuh fun kan kak. Oh iya bener banget. Butuh hiburan ya kak. Iya, Ya, betul. nggak melulu memikirkan tentang program kerja gitu kak. Bisa stres Pusing-pusing nanti. ya. Udah ada PR ya, PR-nya numpuk Waduh. banget kan. Udah ada PR program kerja. Pusing Waduh. kalau Wow. saya nggak dibarengin sama healing kayak gitu ya harus kayak. harus healing gitu. Apalagi kalau terkadang ditagih sama guru gitu kak. Aduh ditagih ada lagi nih aduh Terkadang saya tidak kuat kak. Iya. parah sih parah Gitu. Jadi walaupun kegiatannya banyak, kita masih punya waktu gitu lah ya Iya. buat main, buat jalan-jalan gitu. Iya ini kak, itu juga masuk dalam salah satu program kerja pramuka kak. Wah. Gitu, Waduh. kak. Oh gitu Ini kak. ada. boleh nih collab sama OSIS Oh, aja. gas sih. Boleh, Jurnalis Kak. kan boleh kali ya, Oh, iya, tapi boleh, juga. Nanti kita gabung satu sekolahan. Wih, siap. Oh iya, kebetulan disclaimer lagi nih, Kakak Fasa ini habis pelantikan jadi ketua PIK SMA Negeri 2 Batang. Ya terima kasih. Itu Iya. amanah banget sih. Alhamdulillah diamanahi untuk jadi ketua PIKR. Fun fact lagi, kita sekeluarga jadi ketua semua. Waduh, ada juga satu lagi kakak saya dulu itu namanya Gina, itu juga Iya, alhamdulillah mantan jadi ketua ketua. PMN Iya, ya. mantan ketua PMN. Saya dulu. Halo, Mbak Gina. Kak. Apalagi ya? Oke, mari aku mau keluarin pertanyaan yang kayaknya sih Waduh, bikin kalian kaget. waduh. Kira-kira apa tuh? Nah, kan kita nih masih remaja ya kak ya. Kita masih remaja dan yang namanya remaja itu tidak jauh-jauh dari urusan percintaan. Aduh, susah. Nah, Wow. di sela-sela kesibukan kalian ini pasti iya dong kayak tertarik sama 1-2 cewek gitu ya. Ya, betul. Mau tanya-tanya kehidupan asmara kalian ini gimana sih? Kakak. Taken or single gitu. Aduh, Asmi silakan. Ini saya rada malu kak untuk berbicara ya kak. Kalau saya alhamdulillah sudah ada pawang kak. Oh, udah ada Tapi bawang. pawang saya jauh di sana kak. LDR ya kak ya. Iya. Aduh. Jadi ceritanya tuh kebetulan dia tuh dulu adik kelas saya kak waktu SMP. Nah dia tuh saya lihat kok emang udah seneng dari dulu gitu. Tapi aku pancing terus kak. Terus aku jadian sama dia itu waktu pertama kelas 2 SMA kak. Jadi udah rada lama sih. Tapi dia masih sering chatan gitu. Terus aku pancing terus kok dia semakin memperlihatkan itu rasa cinta gitu. Oh, jadi confess gitu ya kak. Iya, Kak. Aduh. Gitu. Terus ya udah kan beneran gitu udah ada rasa lah eksekusi kan. Jedor gitu aja. Jedor gitu ya. Tuh Kak Asmi ini jadi udah berpawang. Buat kalian cewek-cewek yang di luar sana kehilangan harapan ya, pupus sudah harapan kalian, sudah ada pawangnya. Buat Kak Revan, Kalau aku sendiri masih single, soalnya gimana ya? Gini kak, tanggung jawab sebuah organisasi yang aku emban ini ya lumayan besar. Jadi ya kemungkinan kalau mau gimana ya, kesibukannya kita juga udah banyak gitu kan, dari mulai tugas, terus ada lagi organisasi. Kebetulan aku juga bantu orang tua gitu kan, sama ya kegiatan-kegiatan lain lah gitu. Mungkin ya untuk saat ini, untuk tahun ini mungkin aku masih memilih single dulu. Mungkin belum. Oh mungkin belum. Tapi kalau misal ya emang sih kita kan remaja gitu. Kita juga kalau melihat perempuan apa yang
cantik-cantik kan kita Yang juga bening-bening. mungkin Ada ya. rasa tertarik gitu ya. Ya ada rasa tertarik, cuma ya mungkin belum waktunya. Tapi tahu gak sih kak, penonton yang ada di sini itu dari tadi nyautin bong Waduh. kayak gitu kak. Bener atau enggak nih sebenarnya? Serius, kalau aku sendiri alhamdulillah masih single. Iya gitu. Jadi ini kesempatan Aduh, Ya, jangan. kalau ada kakak-kakak atau adik-adik teman-teman semuanya yang berminat boleh lah ya. Astagfirullah. Kalau ada nih satu orang ngomong siapa sih yang nggak mau sama Revan gitu ya. Asmi nggak mau sama Enggak, saya. enggak. Saya yang nggak mau sama dia Iya betul. karena saya masih normal kan. Oh iya, saya juga. Iya bener banget. Yang terakhir nih kak, menurut Kak Asmi sama Kak Revan, jurnal Askani kayak gimana sih? Kalau sebenarnya jangan apa ya. Iya, siap. Kalau menurut saya jurnalistik ini kan termasuk salah satu ekstra kan kak di SMA Negeri 2 Batang. Sangat bermanfaat sih kak, soalnya itu bisa juga kita kan berdua ini kan namanya sharing-sharing pengalaman kak. Jadi yang nonton juga mendapat ilmu dari sharing-sharing pengalaman kita gitu kak. Jadi ya itu sangat bermanfaat kak. Kalau dari aku sendiri ya bagus sekali justru dari SMA lain mungkin belum mengadakan atau mungkin tidak ada gitu kan kak. Jadi kita punya kebanggaan sendiri bagi SMA Negeri 2 Batang. Kita salah satu pionir yang pertama kali mendirikan sebuah ekstrakurikuler yang bisa memberikan impact yang baik juga untuk semua organisasi bahkan untuk sekolah gitu kan. Ya alhamdulillah keren banget. Ya keren banget. Jurnal Aska parah top. Wah terima Keren, kasih Pak. kak. Yuk oke terima kasih teman-teman, kita tadi udah bincang-bincang santai asik ya kak, ngobrol-ngobrol asik ya kak sama mereka berdua, sama dua cogan ketua pramuka dan OSIS ini. Dan jangan lupa boleh juga follow dan subscribe channel Jurnal Aska. Yaudah segini dulu dari kita, jangan lupa komen, like dan subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.